Baik, selanjutnya untuk laporan yang ketiga, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi dari artikulasio genu. Nah, artikulasio genu ini terdiri dari tiga artikulasio. Ada artikulasio femoropatellaris, ada artikulasio meniscofemoralis, dan ada artikulasio meniscotibialis. Kemudian untuk eh, anatominya, ini pertama ada quadriceps, musculus quadriceps femoris, yang dia itu membantu ekstensi kaki di persendian. Kemudian ada juga musculus popliteus, ini dia untuk fleksi lutut. Lalu ada musculus gastrocnemius, itu untuk fleksi lutut. Dan yang terakhir ada semimembranosus, itu untuk fleksi kaki. Kemudian selanjutnya ini ada ligamentum articulatio genu. Nah, ligamentum yang memperkuat articulatio genu ini ada 5. Yang pertama ada ligamentum kolateral medial, lalu ada ligamentum kolateral lateral, ada ligamentum patella, ligamentum cruciatum anterius et posterius, dan yang terakhir ligamentum transversum genu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari os femur. Nah, sebelumnya os femur ini dia bisa membuat gerakan abduksi, aduksi, terus fleksi, ekstensi, dan juga rotasi. Lalu, os femur ini dia terbagi menjadi 3 bagian. Ada epiphysis proximal, lalu ada diaphysis, dan juga ada epiphysis distal. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membedakan os femur eh, dari sisi depan dan juga belakang. Nah, untuk cara membedakan depan dan belakangnya itu, kita bisa melihat dari ini. Dari sisi ini yang namanya linea aspera. Nah, sisi yang ada linea asperanya itu merupakan sisi posterior, sedangkan untuk sisi yang halus ini merupakan sisi anterior. Kemudian selanjutnya itu cara membedakan os femur lateral dan juga medial. Kalau untuk yang ini, jadi kaput femoris ini selalu ada di bagian medial dari os femur. Jadi untuk bagian sini itu berarti dia bagian medial, dan untuk bagian sini itu merupakan bagian lateral. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian dari epiphysis proximal. Nah, di epifisis proximal ini, pertama yang berbentuk seperti setengah lingkaran ini ada caput femoris. Nah, di caput femoris itu juga terdapat suatu cekungan yang namanya fovea capitis femoris. Di mana fovea capitis femoris ini nantinya dia akan bersendi dengan acetabulum dan membentuk suatu artikulasi yang namanya articulatio costae. Nah, fovea costa capitis femoris juga nantinya itu akan dilekati dengan ligamentum teres capitis femorus. Kemudian di sini ada suatu penonjolan namanya trochanter. Untuk yang bagian atas ini trochanter mayor, dan untuk bagian bawahnya trochanter minor. Kemudian, nah ini di antara dua trochanter itu terdapat suatu peninggian namanya crista intertrochanterica, trochanterica. Nah, selain suatu peninggian, di antara dua trochanter ini juga terdapat suatu linea yang menghubungkan keduanya, yaitu linea intertrochanterica. Nah, oke, selanjutnya ke bagian diafisis. Nah, di bagian diafisis ini terdapat linea aspera, di mana linea aspera ini terbagi juga jadi dua, ada yang lateral dan juga ada medial. Kalau misalnya yang medial itu dia tuh searah dengan kaput di sini. Sedangkan yang lateral itu dia searah dengan trochanter mayor. Kemudian ini di bagian proximalnya ada linea pectinea, dan di bagian bawahnya ini ada linea supracondylaris lateralis dan linea supracondylaris medialis. Nah, terakhir ini di bagian epiphysis distal. Di bagian epiphysis distal ini dia ada kondilus. Yang pertama di sini ada epicondylus medialis, ada epicondylus lateralis, ini condylus medialis, ini ada condylus lateralis.
Kemudian di antara kondilus ini terdapat suatu cekungan yang namanya adalah fossa intercondylaris. Selain itu juga terdapat suatu fasies di antara sini yang namanya fasies patellaris. Nah, nantinya fasies patellaris ini dia akan bersendi dengan patella membentuk articulatio femoropatellaris. Nah, selain itu, di sini juga terdapat tuberculum, adductorium, dan di sini juga ada fasies poplitea. Nah, mungkin segitu saja pemaparan dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.